rezim pemerintahan Jokowi yang sudah sangat jelas menghancurkan sendi-sendi demokrasi dan hak asasi di Indonesia. Dengan sangat mudah kita bisa menemukan praktek korupsi saat ini. APBN kita digelontorkan 496,8 triliun tahun ini untuk bansos, BLT, dan seluruh kegiatan-kegiatan yang seolah-olah berderma kepada rakyat. Pemimpin tertinggi bangsa belajar etika politik. Rezim yang tidak demokratis berdiri di atas korupsi, berdiri di atas kekerasan. Deklarasikan bahwa kekuatan konglomerat yang sumbangannya 3% untuk sepertiga untuk ekonomi Indonesia mendukung 02. Ini jelas tanda-tanda bahwa praktek kolusi akan dilanjutkan. Ketika pemimpin memberi contoh bagaimana anaknya bisa disulap, menabrak konstitusi, menjadi calon wakil presiden, maka hanya satu kata: lawan. Saya ingat betul Bang, yang mungkin tidak masuk di dalam film, kita menemukan bukti kecurangan di verifikasi faktual. Pimpinan KPU berpidato di hadapan seluruh penyelenggara pemilu di daerah. Kalian ikuti saja kami. Maksud mereka kecurangan verifikasi KPU, Bawaslu, DKPP. Jadi abang jangan heran Bang, kalau KPU berkali-kali melakukan pelanggaran, diberi sanksi berkali-kali, sanksi peringatan berat keras terakhirnya berkali-kali, tapi nggak berhenti-berhenti. Jadi aneh sekali Bang. Itu sebabnya kami bilang ini rangkaian yang tidak putus dengan berbagai peristiwa kecurangan yang kita sudah buktikan dulu-dulu. Jadi ini tidak berdiri sendiri kecurangan ini untuk menyukseskan satu putaran dan calon 02 yang kebetulan di dalamnya ada anak presiden. Nah, Abraham Samad, dia bukan Refli Harun. Dan di situ dinyatakan jelas bahwa apa yang disampaikan, ada rekamannya bahwa Kak Hashim Asy'ari, ketua KPU, pernah menyampaikan di depan para Bawaslu dan DKPP, tenang, mereka semuanya bersama kita. Artinya persekongkolan sudah dimulai jauh-jauh hari. Luar biasa bukan? Ini yang akan menjadi pembuktian kenapa hak angket itu harus berjalan. Karena luar biasa, ditarik panjang sekali proses-proses TSN-nya, terstruktur, sistematis, dan masif. Sekarang ini kita lihat ada video dari kecamatan di Jawa Timur yang ketahuan KPU dan Bawaslu, ya kurang lebih begitulah ya, bersekongkol untuk melakukan penggelembungan suara. Saya nggak ngomong panjang lagi karena saya minta dengan ngaku siapa yang dulu dengan dan berapa nominal yang dengan terima. Saya cuma mau tahu itu. Gak usah sok pasang muka, melas tutup yang bukan dengan panggil semua itu, maling semua itu dengan panggil ke sini Pak. Siapa yang minta? Bikin dewan berapa kali udah kerja semuanya. Enak aja dengan putar-putar data, alasan laptop perusahaan dan lain-lain. Dipakai Pak, emailnya juga dipakai. Saya minta dengan panggil itu semua. Jangan jadi saya nggak butuh jenengan. Dari mimpi jenengan sudah tahu kalau jenengan itu maling Pak. Ini di TikTok ada yang bilang ini orang yang suka ngoceh. Yang suka ngoceh. Ini baru satu yang ketahuan, dan seperti biasa fenomenanya adalah fenomena gunung es. Yang ketahuan hanya sedikit, yang nggak ketahuan yang banyak. Coba kita saksikan lagi ya. Nah ini sih. Tolong aparat pemerintah, emang ini udah bener, udah boleh begini nih. Nih sama aja nih menyebarkan berita hoax nih. Ada hukumnya nih, melanggar hukum nih. Ya tuh, ini berita hoax nih. Iya. Ya jelas berita hoax. KPU belum memutuskan siapa pemenangnya. Ada baliho besar tulisannya, selamat sukses atas terpilihnya Prabowo sebagai presiden, Gibran wakil presiden.
Ini melanggar KPU. Gimana nih? Ayo polisi turun tangan dong. Dan ada kepanikan luar biasa dari pihak istana, dari rezim terkait hak angket. Itu tidak linear dengan perhitungan suara manual. Ya. Jadi hak angket itu proses politik yang akan bergulir di gedung DPR. Dan kemudian kalau perhitungan suara itu ada sirekap, ada manual. Nah ini yang sering kali kita kemudian kebingungan. Kita melihat, mengukur angka-angka yang sudah berjalan hari ini, baik untuk Pilpres, DPR RI, DPRD Provinsi, DPRD Kabupaten Kota, maupun DPD, itu bersumber dari sirekap. Nah, sirekap sendiri itu bermasalah. Terjadi penggelembungan luar biasa di mana-mana, terstruktur sistematis dan masif, sehingga ini mengakibatkan banyak orang kemudian tidak percaya lagi dengan sirekap, dan PDIP, PKS sudah memberikan surat resmi ke KPU untuk menghentikan sirekap. Sudah tunggu saja. Suara manual hari ini sudah ada di kecamatan, barangkali minggu depan atau kurang dari seminggu lagi sudah masuk ke kabupaten kota, dan itu sebetulnya kalau sudah di kabupaten kota sudah bisa dilihat. Nah, lucunya itu dia. Hari ini kita masih berdebat soal angka-angka yang ada di sirekap, padahal sirekapnya sendiri sudah terbukti nggak super ngaco. Kodari sehat, Kodari mah dari dulu nggak sehat-sehat itu. Nah, kemudian perhitungan suara manual tetap harus berjalan sampai selesai dengan jujur dan adil, tanpa ada upaya mengubah-ubah hasil pemilu. Tapi sudah ada itu. Di salah satu kecamatan, nanti ada videonya, di Jawa Timur, itu kelihatan sekali. Pengakuannya ada itu, bahkan dari KPU dan Bawaslu. Mereka mengakui, menggelembungkan suara. Nah loh, gimana kalau sudah begitu? Sementara itu hak angket adalah hak konstitusional para anggota DPR yang diberikan oleh undang-undang dalam rangka melaksanakan tugas pengawasan. Tugas hak pengawasan dari anggota DPR yang berbentuk hak angket itu belum pernah terjadi di masa eranya Jokowi. Di eranya SBY ada, di sebelumnya ada, tapi di eranya Jokowi nggak ada. Ini bukti lemahnya DPR. Barangkali baru kali ini DPR berfungsi sebagai check and balance. Dengan inisiasi yang akan digulirkan insya Allah oleh PDIP. Dulu. Hak angket bisa memanggil pihak-pihak yang menurut undang-undang harus netral dalam pemilu, tapi ditemukan tidak netral di lapangan. Ya. Ini terjadi di mana-mana. Misalnya hak angket bisa memanggil Mensesnek perihal penggunaan Istana Negara sebagai tempat pertemuan relawan paslon tertentu. Kita tahu lah. Ya, relawan paslon 02 dipanggil ke istana, tarik mundur lagi 1 tahun sebelumnya, atau mungkin bahkan 2 tahun, para lembaga survei dikumpulkan juga di istana, yang sekarang memenangkan 02. Memanggil para menteri yang terlihat ikut serta kampanye paslon tertentu tapi tidak menyampaikan izin cuti kepada KPU Bawaslu. Ya itu banyak. Sambil menggunakan atribut kementerian gitu. Bansos ini dari siapa? Jokowi. Gibran itu anaknya siapa? Jokowi. Memanggil para menteri yang terlibat, memanggil Menteri BUMN tentang dugaan keterlibatan BUMN. Kita tahu BUMN begitu sangat Erick Thohir itu kelihatan. Memanggil Depak yang urusannya soal agama tapi sangat intens bermain politik di Pilpres. Mengumpulkan, bahkan di masa tenang ada pengumpulan itu, kampus-kampus yang di bawah Depak itu dikumpulkan, UIN itu. Luar biasa. Memanggil Menteri Keuangan, Badan Pangan Nasional, Bulog, dan Kemensos untuk dugaan bansos yang digunakan paslon tertentu. Tugas pemerintah itu
memunculkan kesejahteraan sosial, bukan bantuan sosial. Memanggil Kapolri untuk atas ditemukannya oknum Polri yang melakukan intimidasi. Memanggil Mendagri atas tidak netralnya para pejabat gubernur, bupati, wali kota, terutama PJ itu. PJ itu yang meng-ACC-nya presiden langsung. Gimana ini? Politik ala rezim Jokowi inilah yang terjadi ya. Oke. Kemudian juga memanggil Kemendes atas keterlibatan para kepala desa dan aparat desa. Memanggil penyelenggara pemilu, Bawaslu, KPU. Memanggil presiden jika dari pemeriksaan di atas terbukti ada petunjuk mengarah kepada keterlibatan presiden. Sebetulnya kita sudah menangkap itu kan. Sudah ada arahnya ke sana. Maka gaung pemakzulan Jokowi juga makin kencang. Lalu DPR menggelar paripurna hak angket dan mengeluarkan hak menyatakan pendapat sebagai kesimpulan akhir dari penggunaan hak angket tersebut. Ya bisa saja ujung-ujungnya nanti adalah pemakzulan Jokowi.